Bab 25. Rencana donatur universitas. Beberapa hari telah berlalu semenjak insiden di markas geng ular. Beberapa hari terakhir ini Sanjaya fokus dengan latihannya, sebab masih banyak hal yang harus dipelajari. Baik tentang ilmu pengobatan, maupun ilmu pembuatan senjata, serta mempelajari tentang ilmu penyegelan. Sehingga ingatan warisan yang Sanjaya dapat, itu bagaikan lautan yang tidak akan cukup diselami 1 atau 2 kali, untuk mengeksplor semua yang ada di dalamnya. Dari warisan ingatan Sanjaya mengetahui banyak hal, termasuk tingkatan dalam mengolah tenaga dalam. Di tahap awal itu, disebut pengumpulan tenaga dalam. Di tahap kedua, disebut pengumpulan inti elemen. Dan di tahap ketiga, disebut inti dunia. Meski hanya ada 3 tahapan, namun untuk mencapai ketiganya butuh proses panjang, serta sumber daya yang sangat banyak. Misal untuk mencapai tingkat 4 pengumpulan tenaga dalam, Sanjaya memperkirakan akan membutuhkan setidaknya 30 butir berlian. Dan semakin tinggi tingkat tenaga dalam maka akan membutuhkan lebih banyak energi spiritual atau berlian. Sekarang Sanjaya sedang fokus tentang ilmu pengobatan, tepatnya cara mengekstrak tumbuhan spiritual, agar bisa menjadi bahan obat atau bahan sesuai fungsinya. Karena Sanjaya yang saat ini hanya memiliki bunga spiritual, yakni bunga tunjuk biru, yang fungsinya untuk kecantikan atau awet muda. Sanjaya punya ide bisnis dengan bunga itu, yakni dia akan membuat suatu produk kecantikan untuk dipasarkan. Ketika produk kecantikan yang Sanjaya buat dipadukan dengan bunga tunjuk biru, maka akan menjadi produk kelas atas, yang akan membuat seseorang awet muda 10 tahun dari usia aslinya. Sanjaya terus fokus dalam mempelajari ilmu tentang mengekstrak tumbuhan spiritual, sebab punya kesulitan tertentu. Karena mengekstrak tumbuhan spiritual dengan tumbuhan biasa sangatlah berbeda. Selain mengekstrak, Sanjaya juga harus mempertahankan energi spiritual yang dikandung agar tidak bocor. Dan untuk mengekstrak tumbuhan spiritual dibutuhkan api. Namun sebaik-baik api adalah api yang dihasilkan dari perubahan elemen. Sebab api biasa tidak mampu melarutkan atau mengekstrak tumbuhan atau bunga spiritual. Yang menjadi masalah, Sanjaya sekarang masih belum mencapai ke tahap pengumpulan inti elemen, sehingga Sanjaya cukup kesulitan untuk mengekstrak bunga tunjuk biru. Sanjaya tidak putus asa, dia berusaha menguasai penuh ajian Bledek Ngampar. Api dari ajian itu yang awalnya api liar, ketika dikeluarkan akan menghancurkan. Agar bisa dia kendalikan sesuai keinginannya, baik dari ukuran api maupun tingkat suhunya. Tak terasa sudah 2 minggu waktu berlalu. Di universitas, berita tentang Doni anak donatur universitas yang telah menyekap 3 wanita, serta menjadi pemimpin geng ular menyebar. Hampir semua mahasiswa tahu tentang berita itu. Bahkan sekarang, donatur universitas dikucilkan oleh para dosen dan petinggi-petinggi universitas lainnya. Seandainya dia bukan seorang donatur mungkin sudah diusir, sebab telah mencoreng nama baik universitas. Di ruang khusus milik donatur universitas, terlihat ada sosok parubaya sedang menyembah ke arah sebuah tempat, yang mana di tempat itu diletakkannya banyak sesajen untuk sesembahan. Sesembahanku, saya mohon balaskan dendam anakku, saya akan melakukan apa saja yang Paduka inginkan, kata pria parubaya itu. Terlihat di atas tempat sesembahan, ada sosok besar berwarna hijau, bermulut, hidung, mata, dan telinga yang besar, serta 2 taring tajam dan panjang dari sela-sela bibirnya. Juga memakai mahkota di kepalanya, yang menjadi tanda identitasnya bahwa dia adalah seorang raja di antara rasnya. Saya pasti bisa membantumu, itu adalah hal yang mudah bagiku. Namun jika kamu ingin saya melakukan hal itu secara langsung, maka kamu harus menyiapkan 10 tumbal, kata Raja Buto Ijo. Raja Buto Ijo itu didatangkan langsung oleh pria parubaya, setelah melakukan ritual serta memberikan banyak sesajen sebagai persembahan. Sebelumnya pria parubaya itu hanya selalu berinteraksi dengan bawahan Raja Buto Ijo, untuk melakukan perjanjian pesugihan. Namun karena pria parubaya menilai lawannya terlalu tangguh, dia melakukan ritual khusus untuk menghadirkan Raja Buto Ijo secara langsung, untuk meminta bantuan.
Baik Paduka, saya akan mempersiapkan 10 tumbalnya terlebih dahulu. Jawab pria Parubaya, yang menyanggupi syarat dari Raja Buto Ijo. Setelah kasus Doni terungkap, dosen cantik yang mengetahui beritanya, segera mencari tahu identitas pria yang memakai pakaian seperti ninja, yang diceritakan oleh ketiga gadis itu. Ketiga gadis tentu tidak mengetahui siapa identitasnya, namun setelah beberapa pertimbangan dan diajukan sebuah hadiah yang cukup menggiurkan, Selfie akhirnya memberikan dugaannya tentang siapa sebenarnya pria berpakaian ninja itu. Tentu saja dugaan itu mengarah ke Sanjaya. Setelah mengetahui siapa itu Sanjaya, yang ternyata adalah orang yang pernah menolongnya beberapa waktu yang lalu, dia menjadi yakin bahwa Sanjaya adalah pria berpakaian ninja itu. Sehingga keraguan dan kebingungannya tentang bagaimana Sanjaya menyelamatkannya, sekarang sudah terjawab, bahwa Sanjaya bukanlah manusia biasa. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu yang diketuk oleh dosen cantik. Ya sebentar, jawab Sanjaya dari dalam rumah. Sanjaya yang sedang bersiap untuk ke kampus, dan menjalani sidang skripsi cukup heran. Sebab tidak biasanya ada tamu ke rumahnya. Saat membuka pintu, Sanjaya sangat heran melihat dosen cantik yang ada di hadapannya. Ada apa Kak dosen? Kok tumben datang ke sini? Tanya Sanjaya dengan nada yang benar-benar heran. Oh jadi begitu cara kamu menerima tamu, apa saya tidak dipersilahkan masuk? Tanya dosen cantik dengan nada menggoda. Maaf Kak, silahkan masuk. Jawab Sanjaya dengan malu-malu karena digoda dosen cantik. Dosen cantik akhirnya duduk dengan elegan. Sanjaya lekas membuatkan minuman seadanya yang ada di dapur. Silahkan diminum Kak, ucap Sanjaya saat menyajikan teh hangat. Saya tahu siapa kamu sebenarnya, dan kedatangan saya kemari, ingin merekrutmu untuk bergabung ke dalam sebuah institusi resmi milik pemerintah. Bagaimana pendapatmu? Tanya dosen cantik. Maaf Kak, saya tidak tahu yang dimaksud kakak, sedangkan untuk bergabung dengan institusi khusus, sepertinya saya tidak punya kemampuan untuk itu. Jawab Sanjaya dengan hati-hati tentang perkataannya. Kamu tidak perlu mengelak, saya tahu kamu adalah pria berpakaian ninja, yang mengobrak-abrik markas geng ular kan. Dosen cantik melakukan skakmat. Kamu tidak usah mengelak lagi, akan saya beritahu, jika kamu bergabung di institusi kami, kamu juga akan punya kesempatan menemukan informasi tentang tanaman-tanaman spiritual, serta berbagai macam bahan atau senjata spiritual. Dosen cantik memberi tawaran yang cukup menggiurkan bagi seorang praktisi tenaga dalam. Meski belum mengetahui dengan benar, dosen cantik cukup yakin bahwa Sanjaya seorang praktisi tenaga dalam. Setelah mengingat ada aktivitas energi spiritual yang dia rasakan di kelas saat pelepasan KKN beberapa waktu lalu. Maaf Kak, saya masih belum paham apa yang kakak bicarakan. Jawab Sanjaya yang masih belum mau mengakui identitasnya. Sebab Sanjaya masih ragu, dan bagaimana jika ketika dia mengakui identitasnya, lalu dia ditangkap atas pembunuhan para preman dari geng ular. Saya tahu apa yang kamu takutkan. Meski kamu telah membunuh para preman geng ular, kami tidak akan menahanmu. Justru kami sangat berterima kasih atas apa yang kamu lakukan, karena kami sudah menyelidiki sejak lama, dan belum mendapatkan hasil. Kata dosen cantik yang seakan bisa membaca isi hati Sanjaya. Melihat Sanjaya yang masih terdiam, seakan punya keraguan tertentu, dosen cantik mencoba memberi kesempatan kepada Sanjaya untuk berpikir. Baik, saya akan kembali dulu, dan kamu pikirkan baik-baik tentang tawaranku untuk bergabung di institusi khusus milik pemerintah. Saya jamin kamu tidak akan rugi jika bergabung. Ucap dosen cantik sambil meninggalkan nomor telepon kepada Sanjaya. Setelah itu dosen cantik pamit untuk pergi. Sanjaya sebenarnya ingin bergabung juga, namun setelah dipikir-pikir, apa yang akan dilakukannya berada di bawah perintah seseorang. Lalu bagaimana jika perintah itu menyalahi kebenaran atau ideologi yang dia miliki? Sebab bagaimanapun institusi milik pemerintah bisa saja jatuh ke tangan orang dari kalangan politik.
Bukankah Sanjaya hanya akan menjadi robot yang dimainkan oleh seseorang, dan Sanjaya tidak mau itu terjadi. Akhirnya Sanjaya menjauhkan opsi bergabung dengan institusi tersebut.